Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya ya di perkuliahan kita hari ini. Di perkuliahan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara membuat assembly untuk alat yang disebut masinis jack. Dan di pelajaran selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat gambar kerja. Gambar kerja assembly ya atau drawing assembly dari alat yang disebut masinis jack yang telah kita buat assembly-nya di pelajaran sebelumnya. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita perlu mengaktifkan inventornya. Kemudian setelah inventornya aktif ya, jangan lupa biasakan untuk selalu men-setting ya file project dari pekerjaan yang akan kita buat ya. Karena saat ini project yang kita kerjakan adalah membuat masinis jack. Pastikan bahwa file project dari masinis jack ini dalam keadaan aktif. Oke. Kalau misalnya dia belum aktif ya, maka kita harus aktifkan dulu ya. Di sini masinis jack kita klik 2 kali sampai tanda centang di depannya muncul. Kalau udah kita klik done. Lalu kemudian kita open ya. Yang kita open adalah file assembly dari masinis jack yang kita buat kemarin. Ya, kita klik di folder assembly, lalu klik di masinis jack R0 yang kita buat kemarin, lalu klik open. Oke ya, ini adalah gambar assembly dari alat masinis jack yang telah kita buat ya. Dan kita akan membuat drawing assembly-nya atau gambar kerja assembly dari assembly masinis jack ini. Oke, kemudian kita klik di toolbar new. Sekarang untuk membuat drawing ya, kita akan menggunakan template drawing yang nama filenya adalah udp-drawing.dwg, lalu klik create. Pada saat ini muncul pertama kali kita klik OK aja dulu. Atau kalau enggak, di sini kan kita bisa buat ya nama gambar. Karena ini adalah drawing assembly, maka di nama gambar kita tulis namanya drawing assembly. Besar ya. Drawing assembly. Kemudian nomor gambar, kita cek di gambar sini. Untuk nomor gambar, ya lihat di sini, kita ikuti namanya UDP strip 19. Kalau di sini kan 19 ini untuk tahun 2019, karena sekarang tahun 2020, maka kita ketik UDP strip 20 strip MJ, masinis jack, singkatan dari masinis jack. Kemudian strip AS ya, untuk simbol assembly, atau bisa juga kita ganti ya, kalau kita nggak mau pakai AS bisa 00. 00 ini adalah simbol untuk gambar drawing assembly. Oke, kita klik di sini. Di nomor gambar ketik UDP, singkatan dari Universitas Dharma Persada. Strip tahun sekarang 2020 ya. Strip, kemudian nama ini kan masinis jack, singkatannya MJ. Strip ya. Nah, kalau misalnya assembly itu ada dua cara ya penulisnya, bisa dengan AS untuk simbol assembly ataupun 00. Mungkin ini kita ketik 00 ya, simbol dari drawing assembly. Skalanya kita biarkan dulu. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat sampai template assembly-nya aktif. Template drawing-nya aktif ya. Karena file assembly udah kita buat, sekarang kita akan membuat gambar kerja atau drawing assembly, maka kita aktifkan template drawing-nya. Jadi kita tunggu sampai drawing assembly-nya aktif. Oke, ini adalah tampilan default pertama kali untuk template drawing ya, UTP. Oke, kita lihat gambar. Di sini di gambar adalah menggunakan sheet ukuran A4. Ya, kita cek di sini ya, di etiketnya. Ya, nanti kita akan isi seperti ini. Ya. Untuk mengisi terutama di tanggal pembuatan berapa, kemudian menggambarnya siapa, yang memeriksa siapa, disetujui siapa, kemudian juga pelanggannya siapa, nanti kita akan bahas gimana cara memunculkannya. Kita klik lagi di inventor.
Kemudian kita zoom ya di sini. Di zoom. Tadi pada saat kita isi adalah assembly drawing yang udah muncul di sini, kemudian nomor gambar udah muncul di sini. Nah, sekarang kita akan mengedit siapa yang menggambar, siapa yang memeriksa, dan siapa yang menyetujui. Kemudian disetujui tanggal berapa, kemudian tanggal pembuatan berapa ya. Kita akan bahas serta pelanggannya. Oke. Untuk mengedit di sini ya ada dua cara. Kalau yang tadi di drawing assembly dan nomor gambar ini menggunakan prompt entry ya. Sedangkan untuk yang lainnya kita menggunakan properti ya dari drawing. Caranya gimana? Oke, sebelum kita masuk ke sana, ini kita save dulu ya supaya filenya tersimpan. Kita save. Simpan di folder drawing. Nah, kita ketik di sini masinis jack R0 ya. Masinis jack R0. Oke. Lalu kita klik save. Masinis jack R0. Oke, pastikan dia sudah save ya. Ini namanya masinis jack. Kemudian kita akan mengedit ya. Tadi ini etiketnya. Caranya kita arahkan kursor ke browser di bagian masinis jack ya. Klik kanan, lalu pilih e-properties. Nah, di sini kita klik di tab summary. Lihat di sini company Universitas Dharma Persada ini berhubungan dengan kolom ini. Ya. Jadi kalau kita misalnya pengen nama perusahaan yang lain ya tinggal kita ubah di sini. Misalnya kita ganti ya. Jadi lab design manufaktur. Oke. Kita klik apply. Nah, pada saat kita klik apply dia langsung belum berubah ya. Tapi kalau kita close baru dia berubah. Oke. Oke, kita ulang lagi, klik kanan di masinis jack. Kita ulang lagi. Kita klik kiri di iProperties. Klik di tab summary ya. Nah, sini kita coba balik lagi ke Universitas Dharma Persada. Oke, kita apply. Kemudian untuk tanggal berapa dibuat ya, tanggal berapa ini gambarnya selesai dibuat, kita klik di tab project. Nah, di sini ada creation date, ini adalah tanggal pembuatan gambar ya, tanggal kapan gambar selesai. Kalau misalnya sekarang berarti kita klik di sini. Ingat kondisinya harus kecentang ya supaya dia nanti muncul. Klik di sini. Kalau kita klik today berarti tanggal sekarang. Kalau misalnya tanggal selesainya besok ya, kita klik misalnya tanggal 23 ya. Oke, lalu kita klik apply. Kemudian desainer ini adalah nama yang menggambar. Digambar oleh siapa? Misalnya yang menggambar biasanya untuk menampilkan siapa yang menggambar bisa menggunakan inisial, bisa juga menggunakan nama ya. Misalnya Harry ya. Nama awalnya utuh, kemudian nama berikutnya misalnya singkatan ya, Harry S. Oke, apply. Kemudian vendor, pelanggan kan. Kalau misalnya ini teknik mesin ya, misalnya kita ubah pelanggannya adalah lab design manufaktur. Oke, kita save. Kemudian untuk mengubah siapa yang memeriksa dan menyetujui serta tanggal approve-nya, tanggal disetujuinya, kita klik di tab status. Di sini kan ada checked by. Dia checked by-nya adalah diperiksa. Kita ganti, misalnya yang memeriksa adalah Pak Roland ya. Roland S. Kemudian engineering approved by ini ada yang menyetujui ya, disetujui oleh ini di engineering approved by misalnya Jeffrey Chan. Jeffrey C ya. Kemudian engineering approved date ya. Kita klik ya. Kalau misalnya kan tanggal pembuatan 23 Desember, misalnya approve-nya tanggal 26. Kita klik di sini ya. Oke, kalau udah kemudian kita klik apply lalu close. Lihat sekarang berubah ya. Tanggal gambarnya dibuat sekian, yang menggambarnya siapa, yang memeriksa dan menyetujuinya ada, kemudian tanggal approval-nya juga ada. Kemudian nama pelanggannya misalnya desain manufaktur ya. Oke, muncul.
Ternyata kita pengen ngubah lagi, misalnya pelanggannya bukan lab desain manufaktur, tapi memang teknik mesin. Kita ganti lagi di sini. Masinis Jack, R0, klik kanan, High Properties, kemudian klik di Project, lalu ganti lagi di sini, jadi teknik mesin. Oke, apply, close. Oke, ya, lihat. Sedangkan untuk mengubah skala, kemudian judul gambar, nama gambarnya, dan nomor gambar. Caranya di sini kita expand di lab desain manufaktur, kan ada field text. Ini kita klik kanan di field text, lalu klik kiri edit field text, nanti akan muncul di sini. Nah, kalau kita cek di sini di gambar, kan skalanya 1:2 ya. Kemudian, oke, namanya masinis Jack. Kalau masinis Jack, nah judul gambarnya ini berhubungan dengan kondisi defaultnya, berhubungan dengan property description yang ada di komponennya, di komponen ataupun di assembly-nya ya. Nanti akan kita cek nanti. Sedangkan yang assembly drawing ini kan nama gambar dan ini nomor gambar, itu bisa kita edit tadi di sini. Skala kan 1:2. Sebenarnya skala ini nanti sesuai dengan skala dari view yang kita munculkan di drawing. Ya. Ini mungkin karena dia belum muncul, kita kosongkan aja dulu. Kemudian kondisi description-nya kan itu kondisinya karena dia terhubung langsung dengan komponen ataupun assembly, jadi di sini tidak bisa diedit kecuali dengan kondisi khusus ya. Kalau memang kondisi mendesak kita bisa edit untuk description berubah menjadi prompt entry. Ya, ini nama gambar drawing assembly nih yang ini. Kemudian nomor gambar ini yang ini ya. Oke. Kalau udah kita klik oke. Ya, jadi ini cara bagaimana mengedit title blocknya ya. Oke, jangan lupa kita save dulu setiap perubahan. Kemudian kita akan coba memunculkan view ya dari model desain yang kita buat. Pertama-tama kita akan memunculkan bisa ini tampilan tampak isometriknya dulu. Kemudian baru kita tampilkan tampak proyeksi ya. Kita klik di sini. Kita klik base. Ya, lihat di sini ya. View muncul. Ini kita atur posisinya menjadi isometrik. Klik di home view di sini. Lihat di sini, skalanya kan 1:2 ya. Jadi sebenarnya skala itu menyesuaikan juga dengan kondisi ya. Cuma karena kita ingin menyamakan dengan gambar, ini pastikan skalanya 1:2. Oke, kalau udah kita geser ya. Pada saat kita arahkan ke view ya, kita klik kiri sambil ditahan, baru geser. Arahkan dia ke atas. Oke. Untuk gambar tampak isometrik, ini settingannya kita ubah ke stylenya di sini ke hidden line remove. Dan ini juga sedit dalam keadaan ketekan ya. Kemudian kalau udah kita klik OK. Lihat, ini adalah tampak isometrik. Hanya saja di sini garis ini kan nggak kelihatan ya. Gimana memunculkannya? Klik kanan di view isometrik ini sampai muncul garis. Ini ada kelihatan garis construction kotak. Klik kanan, lalu pilih edit view, ini untuk mengedit ya. Lalu kita klik di tab display option, lalu centang di tangent edges dan juga di thread feature. Oke, ya di tangent edges dan thread feature. Kalau udah kita klik OK. Oke ya. Ini juga kalau misalnya dia batasnya mungkin belum kelihatan jelas, ini bisa kita klik kanan juga. Kemudian kita klik di edit view lagi. Klik di display option, bisa kita centang di interference edges. Ya, klik. Oke. Nah, nanti akan kelihatan ya ini. Oke. Ya, oke. Jadi kalau misalnya ada yang garis yang bersinggungan, tangan antara garis lurus dengan garis lingkaran, ini kan tangan namanya ini. Untuk munculkannya seperti tadi ya. Oke. Kalau udah jangan lupa setiap perubahan kita save. Kemudian tunggu ya, masih proses. Kemudian kita akan membuat gambar proyeksinya ya. Proyeksi seperti ini ya, skalanya masih 1:2 juga. Kita klik lagi di base ya. Lihat posisinya kan pada muncul seperti ini ya. Kita atur posisinya supaya seperti ini ya. Kita lihat ya. Atur posisinya supaya seperti ini.
Oke. Lalu kemudian geser kursor tanpa mengklik ya, geser kursor ke kanan. Ya, lihat di sini ada kotak yang bergerak kan. Nah, pada saat posisinya udah pas, misalnya di sini baru kita klik kiri untuk menempatkan tampak kanannya. Kemudian lepas ya kursornya sambil kita geser, arahkan dia ke atas ya. Jangan diklik dulu, arahkan aja geser. Kemudian baru kita klik, misalnya tempatnya ada di sini. Kita klik kiri. Maka udah posisinya ada di sini. Kita geser. Kalau misalnya udah tidak perlu lagi menempatkan view baru, kita tinggal klik OK. Jangan lupa di sininya skala 1:2. Kemudian stylenya ganti ke hidden line. Sedangkan hidden line remove dan shaded-nya nggak usah kita tekan ya. Jadi yang aktif tuh hanya di hidden line. Kemudian kalau udah, jangan lupa di display option, kita centang di tangent edges dan thread feature. Ya. Kalau udah, kita klik OK. Kalau interference edge nggak usah, karena ini kan tanpa proyeksi ya. Kecuali kalau isometric baru kita centang di interference edges. Lalu klik OK. Lihat nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita posisinya agak kita perbaiki dulu. Kita geser sedikit ke atas. Ya. Ini juga kita geser ke atas sedikit. Oke. Pada saat muncul ya, ini kan tampak isometrik, ini tampak proyeksi. Kemudian berikutnya kita sebelum masuk ke pemberian dimensi ya, kita akan memunculkan part list ya, part listnya. Ya, sekalian kita juga akan memunculkan balon ya. Balon ini menunjukkan nama-nama komponen yang tercantum di part list. Oke, gimana caranya? Untuk membuat part list, kita klik di menu annotate, lalu klik di toolbar part list. Nah, kemudian kita klik di sini ya. Misalnya area view dari isometrik dari view isometrik atau tampak isometrik dari masinis Jack, kita klik. Lalu di bagian BOM view settingnya ubah ke structure legacy ya. Kemudian di sini di bagian standar ini ya, kita klik tipe dari title blocknya ke SMT A34. Lalu klik OK. Ya, ini memang udah di custom ya. Udah diatur, dimodifikasi seperti ini. Lalu tempatkan dia di sini ya. Oke. Lihat di sini. Ya, prosesnya langsung berurut seperti ini. Lihat di sini nanti masing-masing komponen kan akan dibuat gambar detail. Kalau masing-masing komponen dibuat gambar detail, ya, nanti di bagian ini harus ada keterangan yang menunjukkan bahwa gambar detailnya digambar dengan nomor drawing sekian. Ya, berarti untuk komponen base dia gambar detailnya di gambar ya UDP sekian yang nomor 1, kemudian swivel di nomor 2, di bold juga di nomor 2. Artinya dua komponen ini dalam satu gambar detail. Kemudian di standar nut, lock nut, screw di satu gambar detail ya di nomor 3. Oke. Untuk mengedit part list kita klik kanan lalu klik kiri di edit part list. Lihat ya. Di sini ini kan kondisinya tidak dalam keadaan override. Jadi memang semuanya terhubung ke komponennya masing-masing ya. Di sini kan ada nomor gambarnya memang mengacu ke sana. Kalau kita cek di sini, lihat di sini ya. Nomor gambar ini kan sesuai dengan ada di sini. Ya. Ini gambar detail 1, gambar detail 2 dan gambar detail 3. Oke ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghubungkannya ya. Supaya data yang ada di part list ini benar-benar nyambung dengan data yang ada di masing-masing komponen dan assembly-nya. Kita klik. Sekarang kita belajar kalau misalnya posisinya ya ternyata nggak berurutan pada saat kita memunculkan pertama kali ya, misalnya seperti ini ya, misalnya oke, dia nggak berurut ya, tetapi memang kita sudah yakin posisinya memang seperti ini. Untuk membuat dia terurut kita tinggal klik di sini ya, sort, lalu di sort by-nya ubah ke item ya, centang di ascending lalu klik OK ya, ya. Oke, ini dia akan mengurut. Kalau misalnya ternyata ya, misalnya kan yang nomor base-nya ternyata nomor 6. Kemudian
ini nomor 1 ya, lalu ini nomor 3 ya. Lalu 1 2 3 4 ini misalnya nomor 5 ya. Ternyata seperti ini, sedangkan posisinya ini udah bener ya. Kita udah yakin bahwa memang yang 1 base, kemudian 2 swivel, 3 bolt, 4 standard nut, kemudian 5 lock nut dan 6 screw. Ya kita udah pengen urutannya seperti ini, sedangkan itemnya, nomor urutnya ternyata nggak sesuai. Nah, ini cara kedua, supaya urutannya berubah dari 1 sampai 6 ya. Kita tidak menggunakan ini lagi, tapi yang ini ya. Di toolbar number item, kita klik, maka dia akan berubah menjadi urutannya sesuai dengan ini. Ya, 1 2 3 4 5 6. Ya, oke. Materialnya juga oke ya. Description-nya ini kan kita kemarin sudah membahas ya bagaimana mengurutkannya kemarin ya, mengisi parameter dari masing-masing komponen ya, di description-nya base ya. Hanya saja kita akan belajar bagaimana supaya nomor drawing ini ya tersambung dengan masing-masing komponen ya. Kita klik di sini untuk base dulu, kita klik di bagian ini lalu klik kanan open. Jadi dari drawing pun kita bisa langsung mengopen filenya ya. Caranya tadi seperti tadi. Kita tunggu beberapa saat. Ya, ini adalah komponen base ya. Komponen base. Untuk membuat supaya di bagian ini muncul ya, nomor drawing ini terhubung langsung dengan komponen base, maka tempatnya adalah ya, kita klik kanan di bagian browser di base, klik kanan, lalu klik di iProperties, nah, di project. Untuk nomor drawing yang terhubung dengan template drawing, dia nomor drawingnya ada di sini. Ya, sini kita ketik ya. Stock number ini adalah untuk kolom nomor gambar. Ya, misalnya kita ketik di sini. Karena di urutan part listnya adalah nomor 1 untuk komponen BS, kita ketik. Ini kita ada ubah ya, misalnya tahunnya bukan lagi tahun 2019 tapi tahun 2020. MJ01 ya, kita klik apply, close, save. Tunggu beberapa saat. Oke, kita close. Lihat. Swivel base. Ini swivel base. Ini harusnya berubah nih. Coba kita save. Ini harusnya berubah. Kalau dia nggak berubah, coba kita cek di sini, klik kanan, lalu edit part list, cek di drawing number, lalu klik di format column, cek ini stock number benar, di stock number nih drawing number, coba kita klik OK, apply, oke, coba kita buka lagi open di base, edit part list, klik di sini. Lalu klik kanan open. Jadi harusnya udah kita ubah ya. Klik kanan lagi di base, lalu klik di iProperties, cek di project. Oh, ini masih belum berubah. Ya. Kita ganti di sini 20. Kita klik apply. Oke. Base ya. Ya. Coba kita klik close. Save dulu. Cek lagi dia berubah nggak? Nah, masih berubah ya. Dia masih berubah, ini mungkin ada terhubung dengan iLogic. Coba saya cek dulu, ini mungkin template yang dipakai template iLogic. Oke. Ya, kalau misalnya ini template yang nanti dipakai mahasiswa kan tidak terhubung dengan iLogic ya, jadi ikutin caranya tadi, cara ngubahnya seperti itu. Oke. iLogic browser. Di sini view iLogic. Oke, ini karena template-nya dipakai iLogic ya. Jadi mungkin saya agak ubah di sini. Saya ubahnya di sini. Kalau yang nanti mahasiswa karena pakai template biasa tidak perlu ngubahnya seperti ini ya.
Jadi pengubahnya tadi seperti tadi di bagian stock number aja. Oke, berubah ya. Stock number. Oke, tuh. Oke, ya. Karena ini memang sebelumnya di template yang saya pakai adalah template yang ada iLogicnya ya. Jadi cara mengubahnya seperti ini. Tapi nanti untuk mahasiswa cara mengubahnya tidak seperti ini ya. Tadi cara mengubahnya itu tinggal klik kanan di base, di properties, di project ini tinggal ubahnya seperti ini ya. Jadi berubah seperti ini, kemudian close. Oke. Kemudian kita klik lagi di drawing. Oke, lihat dia berubah ya. Kemudian di swivel dan bolt ya. Kita save dulu, jangan lupa step perubahan. Swivel dan bolt. Kemudian kita edit lagi di part listnya, klik kiri edit part list. Nah, di swivel, klik kanan, kemudian klik kiri open. Ya, tadi kita klik ya, kemudian klik kanan, lalu klik kiri open. Kemudian ini juga sama, karena ini juga sebelumnya saya buat dengan iLogic ya. Saya mengubahnya harus melalui form iLogic. Kalau mahasiswa nanti dia tidak perlu ya, karena template-nya tidak ada iLogic-nya. Jadi mengubahnya langsung aja dari sini. Klik kanan di swivel, nanti di project, nanti ubah di sini ya. UDP strip 20 strip MJ ya strip 02 karena ini adalah untuk gambar detail 02 ya. Apply. Oke, close. Save lagi. Jangan lupa tadi kita cek. Oke. Ya, lalu kita close. Mungkin nggak perlu close dulu lah. Yang base dulu yang tadi kita close ya supaya nggak kebanyakan. Ya. Kemudian kita klik di file drawingnya. Oke. Lihat ini juga berubah kan? Sekarang edit lagi di part list ya, klik kanan, lalu klik kiri edit part list. Klik sekarang di komponen, klik kiri di komponen bold, lalu klik kanan, lalu pilih klik kiri open. Oke, ini juga sama. Karena sama ya, karena saya membuat gambar ini menggunakan template yang ada iLogic-nya. Saya ubah dulu di sini. Ini saya ubah, saya ganti. Oke, dan lalu model. Nah, mahasiswa tinggal gantinya ya. Tinggal ikutin cara gantinya. Klik kanan di board, klik iProperties. Di project, ini di bagian stock number, ketik ya, UDP, strip tahun 2020, strip masinis Jack, strip. Ini karena dalam satu sheet drawing yang nomor 2, jadi kita masukkan sini 02. Lalu klik apply, close, save. Oke. Oke. Ya, lalu klik lagi di file drawingnya, masinis Jack drawing, klik OK. Lihat, jangan langsung berubah ya. Oke. Jangan lupa setiap perubahan save. Kemudian di swivel kita close ya. Karena udah selesai prosesnya, di bold juga close. Kemudian kita edit di part listnya. Sekarang yang untuk 3 komponen nomor 4, 5, dan 6 ini kan untuk satu gambar kerja ya di nomor 3. Kita klik kiri di komponen nomor 4, klik kanan lalu pilih klik kiri open. Nah, oke. Di sini ya. Karena juga sama, karena saya menggambarnya menggunakan template yang ada forma iLogic-nya, ini saya ubah dulu. Mahasiswa tidak perlu mengikuti cara untuk mengubah form iLogic-nya, karena di template yang dipakai mahasiswa adalah template default ya, yang belum dibuat settingan iLogic. Jadi cara mengubahnya
tinggal mengikuti cara saya berikut ya. Nah, tinggal cara ngubahnya untuk mahasiswa nanti tinggal klik kanan di standar NAT, lalu klik iProperties, klik di tab project. Nah, tinggal di sini isi di sini UDP strip tahun 2020 strip masinis Jack ya. Strip ini 03. Oke, lalu apply. Lalu klik close. Oke, save lagi. Kemudian kita klik lagi di file drawingnya, lihat oke, lihat berubah juga ya. Kemudian edit lagi di part list ya, klik yang sekarang komponen kelima, klik kanan lalu klik open. Ya, di sini juga ya kita akan ubah ya, karena partnya sama, saya buat menggunakan apa namanya template custom yang ada iLogicnya, saya ubah dulu ya. Jadi cara ini yang cara mengubah form iLogic mahasiswa nggak perlu ikutin karena template yang mahasiswa pakai itu template default yang belum disetting iLogicnya ya. Oke, jadi caranya nanti mahasiswa untuk mengubahnya tinggal klik kanan di Lognat, klik di iProperties, lalu klik di project. Nah, di sini tinggal isi di sini stock numbernya ya. UDP strip ya tahun 2020 strip MJ strip 03. Oke, lalu klik apply, close, lalu save. Oke, lihat klik lagi di template drawingnya. Oke, lihat berubah ya. Tinggal edit terakhir ya untuk komponen screw. Ya, klik kanan open. Klik kanan lalu klik kiri open ya. Oke, nah, nanti tinggal mahasiswa klik di sini ya, klik kanan di screw, klik di iProperties ya, tinggal isi nomor drawing detailnya di sini, UDP strip tahun 2020 strip MJ strip 03 ya. Jadi untuk gambar detail ketiga ya, sheet ketiga. Kemudian save. Oke, kalau udah kita close ya. Oke, lihat semuanya sudah berubah ya. Ini untuk mengarahkan bahwa masing-masing komponen ini yang ada di part list ini gambar detailnya bisa dilihat di nomor gambar ini ya. Oke ya, kita close dulu di apa namanya file Lognat, kemudian file standar NAT kita close juga ya. Oke, masuk ke drawing, jangan lupa kita close dulu, kita save dulu, kita save. Lalu kemudian ini kan udah muncul nih, part list sudah muncul, kemudian etiketnya udah kita setting ya, kemudian view isometriknya juga, kemudian view atau tampak proyeksinya juga. Sekarang kita akan mulai masuk memberikan dimensi. Lihat, di sini ada beberapa view yang ada gambar potongan breakout-nya ya. Jadi di bagian tampak depan juga ada potongan breakout ya. Jadi ada sebagian potongan seperti ini ya. Kemudian juga di tampak ini juga ada potongan seperti ini ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuatnya ya. Oke. Kita klik lagi di inventor di drawing. Kita kan pengen membuat di sini ada potongan ya sehingga lubangnya kelihatan nih. Caranya kita klik di bagian view tampak depan, klik lalu klik di start sketch. Kita akan buat ya sketch untuk batas potongannya. Kita klik line lalu pilih spline interpolation. Kita buat seperti ini. Buat Oke, kalau udah kita perbaiki ya posisinya. Ini oke. Kita gambar ke sini sedikit. Ya, kelihatan lebih smooth. Oke, ya. Ya, lihat nih posisinya nanti akan kita potong kan seperti ini bagiannya. Oke, kalau udah kita keluar dari sketch dengan mengklik finish sketch.
lalu kita klik di menu Flash View, lalu klik Breakout, kemudian klik View ini ya, klik View supaya ya, lihat supaya batas nanti untuk potongannya terpilih. Kemudian kita tinggal klik ya di sini di depth, karena ini kan untuk batas lubang yang kita ambil ya. Jadi karena dia berbentuk silinder, ini pastikan di sini kondisinya selektornya kondisi aktif ya, ketekan, pilih from point, ininya 0 ya. Karena ini kan kita yang pilih adalah lubang. Kita klik di sini di bagian ujung lubang ini, klik. Lalu klik OK. Lihat. Ya, di sini akan ada potongan seperti ini. Biasanya untuk gambar potongan ya. Untuk gambar potongan, oh ini kita salah ya. Harusnya gambarnya gambar yang assembly, itu tadi untuk gambar detail ya. Ini gambar assembly ini. Jadi untuk gambar assembly itu untuk breakout nggak perlu, ini kita delete dulu. Oke, kita delete ya. Ini untuk gambar assembly ya. Kita buat gambarnya ya. Pertama kita atur posisinya dulu. Oke, sini. Ini juga sama, kita atur agak bisa ke atas supaya ada apa namanya area yang pas ya untuk memberikan dimensi ya. Tidak terlalu berdempet juga. Oke, udah. Sebelum kita memberikan dimensi, ada beberapa hal terutama atribut-atribut gambar seperti center line dan center mark harus kita tambahkan. Ya, di sini kan karena lubang, berarti kita harus tambahkan garis center line ya. Ini. Lalu ini. Kemudian juga ini ya. Kita klik. Oke, kalau misalnya dia kurang keluar, kita geser garisnya supaya dia seperti ini. Lalu kemudian ya, lihat. Di sini kan kondisinya kan harus ada center mark ya. Sini. Oke, sini. Kemudian di sini center mark juga. Ya, lihat lagi. Kemudian ini juga atas center mark ya. Oke, center mark, center mark, center mark. Lalu kemudian di sini center line. Ini tinggal kita perbaiki ya. Oke, ya. Lihat, kita cek ya. Sini udah oke. Ya. Sedangkan di tampak kanan ini kan ada gambar tampak potongan. Ya. Gambar tampak potongan, ini kita klik ya, potongan breakout, ini klik view di tampak kanan, lalu klik di start sketch. Kemudian kita buat ya, klik di toolbar rectangle. Misalnya area batas untuk potongannya seperti ini. Lalu klik kanan, oke. Lalu klik finish sketch. Kemudian kita klik di menu place view, kemudian klik di breakout. Klik view tampak kanan sampai batasnya ini aktif ya, terpilih sehingga berwarna merah. Kemudian kita akan memotong ya, karena ini kan berhubungan dengan titik pusat dari baut ya, terutama lubang. Berarti kita bisa pilih di sini, lalu klik ya area ini. Lalu oke, lihat ya, dia akan terpotong. Dan biasanya sesuai standar gambar, kalau gambar potongan ini garis putus-putusnya tidak dimunculkan. Jadi kita edit ya di view ini, klik kanan, lalu klik edit view. Kita centang di style, kita clear ya. Lalu ubah menjadi dari hidden line jadi hidden line remove. Lalu klik OK. Ya. Ini akan muncul seperti ini. Kalau ini ada putus-putus ini karena untuk menunjukkan area batas ulir ya. Berikutnya di gambar, lihat. Di bagian gambar ini untuk komponen seperti baut dan mur ini kan kondisi tidak dipotong ya. Tidak dipotong. Maka gimana caranya supaya tampilan ini tuh seperti ini, dia tidak ikut terpotong. Nah, caranya ya. Ini kita setting di sini di bagian filter ya. Klik
pilih sekarang part priority. Part priority, kita klik di bagian bold, sambil kemudian klik Ctrl, tekan Ctrl, lalu klik lagi di bagian more, ya, di bagian nut. Ini supaya dia setelah terpilih, supaya tidak tidak terpotong, ya. Kemudian kita klik kanan dengan kondisi ini masih aktif ya terpilih, klik kanan, lalu pilih di sini section participation. Kan di sini kecentang sectionnya, karena kita ingin supaya dia tidak terpotong, ganti dari section menjadi none. Lihat ini kondisinya sekarang dia tidak terpotong, ya. Oke, kalau udah baru kemudian kita tinggal lengkapi atributnya. Ya, atribut untuk garis sumbu. Oke, satu. Kemudian yang ini juga. Oke. Lalu kita tinggal rapihkan saja. Ini tinggal perpanjang. Ini juga kita perpanjang. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke ya. Cek gambarnya sekarang. Oke kan? Selesai kita lengkapi atribut, baru kemudian kita tambahkan dimensi. Dan sebelum kita tambahkan dimensi, ya, karena part list juga sudah keluar, kita keluarkan dulu balonnya, ya, balon-balon seperti ini. Oke, kita klik di sini toolbar balon, ya, lalu di sini kita klik ini komponen pertama, ini nomor 1, lalu klik ini nomor 2, ya, supaya disejajar arahkan sini sampai muncul ada garis, ya. Tuh. Kemudian berikutnya di sini kita klik, ya, ini kan nomor 3 nih. Oke. Lalu berikutnya ini kita klik. Kalau misalnya tempatnya bentrok, ya, apa kita klik ini, buat tinggal kita geser. Ini balon ini kita geser ke bawah, sini sedikit. Kemudian ini juga kita geser. Ya. Ini juga kita perbaiki, ya. Klik kiri, arahkan seperti ini. Jadi supaya rapi, ya. Jadi memberikan balon pun juga nggak sembarangan. Kita harus buat dia secara rapi. Kita geser sedikit, ya. Oke. Kemudian nomor 3, kemudian nomor 4 dan 5. Ya, balon ini tuh. Kemudian ini nomor 6. Oke, ya. Ini bisa kita perbaiki urutannya, misalnya ke sini. Panahnya juga kita perbaiki. Ini ganti, ya, kalau ini kan garis edge, ini ganti filternya ke edge priority. Edge priority supaya dia terpilihnya kan ke bagian garis edge-nya. Ini juga kita klik. Jadi untuk merapikannya seperti ini. Kemudian nomor 6. Oke, ya, jadi kalau untuk memilih edge, setting filternya ke edge, tapi kalau untuk memilih komponen, setting filternya ke part priority. Oke, udah, kita geser sedikit lagi ke atas sedikit, ya. Kemudian sekarang untuk dimensi, ya, jangan lupa sebelum kita mulai save dulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita akan memulai memberikan dimensi dari tampak depan. Oke, kita mulai dari yang dimensi bawah dulu, ya. Kita klik di sini, lalu klik, ya, yang sisi garis paling kiri, lalu dengan center. Pertama kita tempatkan bebas dulu, ya. Udah. Oke. Lalu klik berikutnya ini ke sini. Oke. Kalau udah, ya, klik kanan. Oke. Lalu kita tekan Ctrl sambil memilih dua dimensi ini yang udah kita buat. Kalau udah, lepas Ctrl, kemudian klik kiri, pilih klik kanan tadi, ya, kemudian pilih klik kiri Arrange Dimension, lalu klik base-nya di sini. Oke, lihat, ya, dimensi jadi rapi. Kemudian berikutnya kita akan memberikan dimensi untuk yang sebelah sini, ya. Jadi kita ukur jarak ini, kemudian jarak dari sini sampai ke sini, ini sampai ke sini, kemudian ini juga sampai ke sini. Oke.
Klik. Sekarang untuk membuat dia berbaris seperti itu, kita bisa menggunakan baseline. Ya, baseline set ya. Kita klik yang baseline set. Kita klik ini sebagai apa namanya base ya. Klik satu, kemudian bagian ini dua, kemudian ketiga, kemudian keempat, dan kemudian ke lima. Kalau udah, kita klik kanan, lalu continue. Lihat posisinya akan seperti ini. Ya, pastikan dulu lokasinya. Ya, klik kanan, create. Ini karena dia melewati garis, kita geser dulu. Kondisinya seperti ini. Oke, ya. Ini kita geser sedikit. Kita turunkan sedikit. Oke. Kemudian kita akan memberikan dimensi yang sebelah sini ya. Lihat dimensinya yang diberikan itu. Ini ke sini dan ini. Lalu diameter dari baut. Klik ya. Kita klik sini. Oke, sembarang dulu. Oke. Lalu ini klik dari sini ke sini. Oke, kita ulang lagi. Klik dimensi. Ya. Ini klik sini. Lalu klik ini. Dapatkan sini. Oke, kalau udah oke. Kita klik kanan oke, kemudian kita tekan kontrol, lalu klik dua dimensi ini. Lepas kontrol, kemudian klik kanan, lalu klik kiri arrange dimension dengan base-nya di sini. Oke. Akan kelihatan rapi. Kemudian kita tinggal memberikan dimensi ini ya, yang sebelah kiri ini. Jarak dari sini ke sini dan atas. Sekarang kita klik di dimension, klik yang garis paling bawah, lalu yang ini. Tempatkan dulu dia di sini. Lagi dimensi yang kedua. Oke. Oke, ya. Lalu klik kanan. Ya, untuk merapikan dimensi ini, jangan lupa tekan kontrol, lalu klik dua dimensi ini. Lepas kontrol, klik kanan, lalu klik kiri arrange dimension. Klik base-nya ada di sini. Nah, di sini ada untuk yang tampak kanan yang di breakout ini kan ada satu lagi yang belum kita kasih atribut gambar ya. Berupa center line. Kita klik dulu center line, lalu kita klik ini. Ya. Oke ya. Udah. Kita geser sedikit supaya agak lebih jauh. Kemudian kita akan memberikan dimensi yang tampak atas ya. Oke, tampak atas. Kita ada satu lagi yang kelewat. Ini di sini kita perlu memberikan ukuran dari boltnya. Oke. Karena yang berbentuk silinder ini kan lingkaran atau silinder kan harus dikasih diameter ya. Oke, ini kita geser ke sini. Oke ya, diameter 16. Ini kita agak geser sedikit ya, supaya rapi, proporsional. Kemudian ada tadi yang kita lewat, di sini kan ada lubang ya, ini juga harus kita kasih ukuran. Karena lubang biasanya kita bisa menggunakan khusus hole and thread ya toolbarnya. Lalu klik lubang. Di sini kan lubangnya tembus ya. Diameter 11 tembus. Oke. Oke. Kemudian kita akan buat gambar tampak atasnya, dimensinya akan kita kasih. Lihat, dimensinya seperti ini ya. Kemudian ini kita klik dulu di tampak atas. Ini adalah untuk posisi lubang. Klik ini, kemudian ini. Oke. Lalu ini dan ini. Oke. Lalu totalnya. Oke. Kalau udah, jangan lupa kita rapikan dimensinya dengan menekan kontrol. Lalu klik semua dimensi ini. Lepas kontrol, kemudian klik kanan, klik kiri arrange dimension, lalu ini base-nya ada di sini. Seperti ini ya, biar rapi. Kemudian ini juga jarak dari sisi atas sampai ke lubang ini. Oke. Lalu keluar ya, klik kanan oke, lalu klik dimensi ini, lalu klik kanan, klik kiri arrange dimension supaya rapi. Kemudian berikutnya ini kan jaraknya belum ketahuan ya, juga kita kasih dimensinya. Lalu ini juga terhadap ini
kita kasih dimensinya. Lalu ini terhadap ini juga kita kasih dimensinya. Oke. Kemudian kita rapikan dimensi untuk dua yang ini. Tekan Ctrl, lalu klik dua dimensi ini. Lepas kontrolnya, lalu klik kanan, pilih Arrange Dimension, lalu dengan base-nya di sini. Seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita akan memberikan ukuran lubang berapa ya. Lihat ukuran lubang, kemudian radius dari filletnya berapa. Untuk lubang kita klik lagi toolbar hole and thread, klik di sini. Oke ya. Dan lihat karena lubangnya ada dua, ya, kita klik kanan dulu, oke. Kita edit di sini. Arahkan ke arah dimensi ini, klik kanan, pilih edit hole node ya. Tempatkan ini bagian kursornya ke depan. Biasanya kalau dibuatnya otomatis, biasanya kita bisa memunculkan jumlahnya dengan mengklik ini ya, tanda pagar. Quantity node. Klik OK. Lihat, 2 kali diameter 14 ya. Kemudian kita buat sini ukuran dari radiusnya. Untuk fillet ujung. Lihat filletnya kan juga ada 4 ya. Berarti kalau filletnya ada 4, kita tinggal tambahkan di depan sini 4 kali. Ya. Jadi bahwa fillet yang radius 5 ini ada 4 kali. Ya. Oke. Nah, ini mungkin agak terlalu dekat nih, kita geser lagi sedikit view-nya. Kita tinggal atur view-nya supaya jangan terlalu mepet juga. Oke. Ini tampaknya udah oke ya. Kalau udah oke, ini kalau dia agak terlalu jauh juga ini kita turunkan sedikit tampak atasnya. Oke. Jadi ini cara mengatur posisi view ya. Cara mengatur posisi view. Tadi cara memberikan balon juga. Nah, berikutnya ya. Ini oke ya, dimensi udah. Sekarang kita akan mengedit tabel revisi ya. Kita akan mengedit tabel revisi, revision history ya. Klik kanan di tabel revisi, lalu klik ya, edit. Lihat di sini, revisi 0. Ini berarti gambar yang pertama kali keluar adalah revisi 0 ya. Kemudian by-nya, ini kan siapa yang menggambar, ini sama dengan yang desainernya. Kemudian date, tanggal, misalnya kan date ini harus sama dengan tanggal pada saat gambar ini dibuat. Jadi kan tadi tanggal 23 Desember ya 2020. Kemudian description ya. Ini misalnya untuk gambarnya pertama kali buat untuk apa? Biasanya kan rata-rata kan untuk manufaktur, maka di description-nya dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Kalau udah kita klik apply. Oke ya. Jadi gambar kita ini udah oke. Sudah selesai kita buat ya. Kita cek lagi sebelum kita akhiri ya. Nah, di sini kan gambar skalanya belum ya. Skalanya belum muncul. Jadi cara memunculkannya tadi kita arahkan kursor ke Lab Design Manufaktur. Kemudian klik kanan di Field Text, lalu klik Edit Field Text. Nah, skalanya ya, untuk ngecek skala, kita klik cancel dulu. Cek di sini, klik kanan, Edit View, lihat skalanya 1:2. Maka skala di sini harus sama dengan tadi ukuran skala view-nya. Ya, arahkan lagi ke Lab Design Manufaktur, klik kanan Field Text, klik kiri Edit Field Text. Nah, nanti di sini di skala masukkan 1 spasi, kemudian titik 2 spasi, kemudian angka 2. Jadi skala 1:2, kemudian oke. Ya, lihat. Oke, di sini udah terisi semua. Tanggal gambar ini dibuat ya, harus sama dengan ini kondisi revisi nolnya berapa ya. Oke, balon juga udah ya, proyeksi juga udah, dimensi juga udah semua. Maka kalau ini udah lengkap semua, maka pelajaran kita untuk membuat drawing assembly atau gambar kerja assembly ini selesai ya, dan kita akan melanjutkannya ke berikutnya untuk membuat gambar detail dari komponen-komponen masinis cek ini sesuai dengan nomor drawing yang tertera di part list. Oke ya semuanya. Jadi demikianlah pelajaran untuk membuat drawing assembly ya.
Jadi nanti di pelajaran kita hari ini kita selesai sampai di sini dan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk membuat gambar drawing detail dari komponen-komponen pembentuk mesinis cek ini ya. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.